Hai anak-anak, semoga kalian selalu sehat dan semangat. Nah, sore hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama-sama. Nah, kita akan belajar tentang menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalku ya. Tentunya anak-anak tahu kita tinggal di mana ya. Kita tinggal di bumi ya. Bumi adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Jadi tidak hanya manusia ya. Nah, Allah juga telah menyediakan apa saja kebutuhan yang diperlukan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Nah, apa yang sudah kita lakukan dengan ciptaan-ciptaan Allah tersebut? Apakah kita hanya memanfaatkannya saja? Tentunya tidak ya. Kita harus menjaga semua yang ada di bumi ini. Lalu bagaimana caranya kita menjaga semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini, yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ya, adik-adik harus menjaga kebersihan lingkungan. Lalu bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan itu? Dimulai dengan lingkungan yang terdekat, yaitu lingkungan tempat tinggal kita. Biasanya rumah ya, atau disebut rumah kita. Kita harus memulainya dari rumah kita. Nah, agar lingkungan tempat kita tinggal itu terasa bersih, nyaman, dan sejuk ditinggali, kita harus banyak melakukan hal-hal berikut ini. Kita harus menjaga kebersihan lingkungannya. Yang pertama, dengan kita harus sering menyapu, membersihkannya dari debu-debu. Lalu untuk jendela itu selalu dilap ya. Terus kotoran-kotoran yang ada di atap itu harus kita bersihkan. Nah, jangan lupa juga adik-adik harus sering membuka jendela kamar ataupun jendela bagian rumah yang lainnya agar udara juga masuk. Nah, dan yang terlebih penting lagi, adik-adik harus membuang sampah pada tempatnya. Apa gunanya membuang sampah pada tempatnya? Nah, agar sampah itu dapat terkumpul dengan baik dan tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Apalagi kalau ada yang membuang sampah di selokan, itu akan mengakibatkan banjir atau bencana alam lainnya ya. Adik-adik juga harus ingat, membuang sampah itu juga harus disendiri-sendirikan ya. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, dan ada sampah B3 atau sampah limbah ya, seperti itu. Nah, selain membuang sampah pada tempatnya, adik-adik juga harus ingat apalagi membersihkan lingkungan, yang termasuk membersihkan lingkungan. Nah, adik-adik juga harus memperhatikan kebersihan di halaman rumah. Sekitar rumah ya, namanya aja sekitar rumah, berarti halaman rumah, depan rumah, sekeliling rumah harus diperhatikan. Kalau ada rumput-rumput yang sudah tinggi, adik-adik boleh memotongnya atau mencabutinya ya. Membersihkan lingkungan rumah adik-adik lakukan dengan keluarga yang lainnya. Jadi misalnya pas hari libur itu bisa adik-adik lakukan seperti itu ya. Nah, jadi intinya untuk membantu menjaga kebersihan lingkungan yang ada di bumi ini, adik-adik harus memulainya dari lingkungan yang terdekat atau terkecil dulu, yaitu lingkungan rumah tempat tinggal adik-adik, seperti itu ya. Nanti jangan lupa, jika adik-adik saat berada di sekolah maupun di PPA atau di gereja atau di tempat ibadah lainnya, adik-adik juga harus tetap menjaga kebersihan tempat-tempat tersebut. Jadi adik-adik sudah terbiasa dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan itu. Nah, apakah adik-adik sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, harus dipraktekkan ya, agar adik-adik ikut berpartisipasi menjaga kebersihan bumi kita agar tetap hijau. Nah, untuk tugasnya adik-adik dapat yang pertama, adik-adik dapat mengirimkan video saat adik-adik membersihkan lingkungan tempat tinggal kalian. Terus itu yang pertama ya. Yang kedua, adik-adik membuat poster tentang kebersihan lingkungan. Nanti itu ada contohnya ya. Di samping Mbak Erni ini ada contohnya apa poster itu. Kalaupun adik-adik misalnya tidak punya ide, adik-adik dapat melihatnya di Google, mencarinya untuk membuat
membuat poster tersebut. Tugasnya dikirim sampai 1 minggu ke depan, yaitu paling lambat hari Kamis ya. Jangan lupa adik-adik kirim tugas tersebut agar nanti prestasi adik-adik tetap baik. Nah, seperti itu ya. Demikian materi dan tugas sore hari ini. Kiranya adik-adik tetap semangat, tetap kuat, tetap sehat dalam melakukan aktivitas adik-adik semua. Tuhan memberkati. Dadah.